Ya, ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Malam hari ini materi akan dibawakan oleh Mbak Ina. Kemudian kita akan mengambil judul "Berpeganglah selalu pada janji Allah yang setia" ya. Kita ikuti perjalanan dari Maria bertemu dengan Elizabeth. Oke, baiklah, kita awali dulu pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, berkatilah pertemuan pada malam hari ini. Hadirlah selalu bersama-sama dengan kami dalam setiap pertemuan, dalam setiap perjumpaan. Biarlah sabdamu dan firmanmu selalu berbicara pada setiap pertemuan, selalu dalam hati kami, dalam segala pikiran kami dan tindakan-tindakan kami. Perkenankanlah ya Tuhan, kami para fasilitator di sini berkumpul untuk menyampaikan apa yang baik dan perlu, apa yang mesti kami sampaikan kepada warga di lingkungan kami masing-masing. Kami sebagai fasilitator di sini untuk lebih membawa umatmu, warga Asisi ini untuk lebih dekat kepada kitab suci. Kami mohonkan juga doa ini melalui perantaraan Santa Prala Maria yang selalu mendampingi kami dalam mengerti akan sabda-sabda Tuhan. Kita doakan Salam Maria satu kali. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Allah, akanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, silahkan Mbak Ina, langsung saja kita awali dengan pemaparan materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Wawan. Selamat malam Pastor, selamat malam Bapak Ibu fasilitator semuanya. Malam ini kita akan bersama-sama mencoba untuk belajar dan mendalami kitab suci untuk materi gokil bulan Agustus. Seperti biasa, kalau materi gokil itu biasanya diambil dari bacaan Injil minggu kedua setiap bulan. Nah, untuk bulan Agustus ini, bacaan Injil diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Wawan, tema yang diangkat dalam gokil bulan Agustus ini adalah berpeganglah selalu pada janji Allah yang setia. Materi gokil ini secara garis besar ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai murid Kristus belajar dari teladan iman Maria dan Elizabeth yang di sini Kristus sendiri atau Kristus sendiri ingin bahwa kita taat dan percaya, tetap berpegang teguh pada janji Allah yang setia. Baik, kita mulai. Kalau misalnya seperti biasa pertemuan gokil dibuka dengan doa pembuka. Saya akan lanjut langsung kepada pengantar. Seperti tadi Mas Abim juga bilang ya bahwa COVID naik lagi gitu loh. Dengan pengalaman pandemi yang selama 2 tahun ini kita alami dan dampaknya sampai sekarang juga masih kita rasakan. Kemudian ada isu inflasi dan perekonomian
yang masih belum baik, tentu situasi ini membuat banyak orang menjadi frustasi dan kehilangan harapan hidupnya. Sebagaimana Allah juga setia menjaga dan menolong bangsa Israel, kita juga dituntut untuk selalu percaya dan berpegang pada janji Allah yang setia. Karena apa? Karena janji setia Allah bagi orang yang hanya percaya kepadanya. Lalu Allah akan menjaga dan melindungi kehidupan anak-anaknya selama-lamanya, sejak dahulu sampai akhir zaman, walaupun dalam situasi apapun. Dalam bacaan ini juga kita melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ajaib, dan selalu hadir di kehidupan kita dengan penuh belas kasih-Nya. Dalam pertemuan Gokil bulan Agustus ini kita akan belajar bahwa bagaimana cara dan bagaimana bersikap memegang teguh janji-janji Allah dan buah-buah iman yang dihasilkannya. Nah, kita melihat dari kejadian perumpamaan antara kedua tokoh wanita, yaitu Maria dan Elizabeth. Saya langsung kepada ulasan dalam ayat. Dalam ayat 39 sampai 45 kita akan melihat bagaimana setelah mendengar kabar dari malaikat Gabriel, Maria itu merenungkannya, lalu ia bergegas mengunjungi saudaranya Elizabeth. Seperti kita tahu bahwa Bunda Maria itu di situ masih dalam masa bertunangan dengan Santo Yusuf. Ketika Maria mendengar kabar bahwa dia akan mengandung, terus terang saja mungkin dia akan shock, gitu. Kan dia akan bilang, bagaimana mungkin bahwa saya akan mengandung karena saya belum bersuami. Tapi dari pesan yang Maria terima dari malaikat Gabriel, Maria merenungkannya. Lalu dengan mungkin rasa takjubnya sendiri pun dia akan merasa saya perlu cerita atau saya perlu berbagi sukacita kepada seseorang, dan dia lalu bergegas mengunjungi saudaranya Elizabeth. Saat itu Elizabeth yang kita tahu bahwa sudah berumur dan dikatakan mandul, saat itu sedang mengandung di usia kehamilannya yang 6 bulan. Ketika bertemu dengan Elizabeth, Maria memberi salam kepadanya. Saat itulah Elizabeth merasakan bahwa Roh Kudus memenuhi dirinya dan ia dipenuhi rasa sukacita. Ia merasa terhormat karena sudah dikunjungi oleh Ibu Tuhan, di mana Elizabeth mengatakan, "Siapakah aku ini sehingga Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Dengan peristiwa ini, Elizabeth percaya bahwa rencana dan kehendak Allah sedang bekerja atau sedang terlaksana di dalam dirinya. Dalam ulasan ayat 46 sampai 50, di situ kita lihat bahwa bagaimana sikap saksi iman Maria atau Magnificat Maria. Ketika Maria menyampaikan salam dan dia merasa bahwa merasa terberkati juga bahwa ketika Elizabeth mengatakan bahwa ketika mendengar salam dari Maria bahwa melonjaklah bayi yang dikandungnya, Maria menyatakan imannya dengan perasaan sukacita. Dengan pernyataan imannya sendiri itu Maria memuji dan memuliakan kebesaran Allah. Nah, dalam ayat 46 sampai 50 juga kita melihat bahwa Maria berserah diri atas rencana dan kehendak Allah. Dan Maria percaya bahwa karya keselamatan Allah sedang bekerja dalam dirinya. Dan karena ketaatan Maria pada rencana dan kehendak Allah, Maria yakin dan percaya bahwa rahmat dan kasih setia Allah senantiasa selalu menyertainya selama-lamanya. Untuk selanjutnya ayat 51 sampai 56, di situ Maria menunjukkan bagaimana
upah daripada saksi iman. Situ Maria mengatakan bahwa dengan keimanannya, dengan upah saksi dari imannya, Allah akan memperlihatkan dan menunjukkan kebesaran atas kuasanya. Allah akan menyelamatkan mereka yang setia dan percaya kepadanya. Allah juga akan menolong mereka yang selalu bersyukur dan mengingat pada semua berkat dan rahmat yang diterimanya. Lalu juga upah daripada saksi iman adalah Allah akan memenuhi janji-janjinya. Di sini saya akan coba tambahkan sedikit dari pengalaman iman atau teladan saksi iman Bunda Maria. Dari beberapa ayat yang bisa saya ambil adalah ayat Lukas 1 Lukas 1 bab 1 ayat 38. Di situ Maria mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini ketika Maria mendapat kabar gembira itu, di sini menunjukkan bahwa keimanan Maria yang sangat besar kepada rencana dan kehendak Allah. Kemudian kita dapatkan juga di Lukas 1 ayat 46, di situ kita dikatakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ini ketika Maria menyerahkan, Maria menyerahkan seluruh hidupnya dalam penyelenggaraan Allah, ia justru melakukannya dengan perasaan sukacita sambil memuliakan Allah. Lalu kita temukan juga dalam ayat 45, di situ dikatakan bahwa pernyataan Elizabeth yang membenarkan iman Maria yang sangat besar. Dan ia sendiri pun atau Elizabeth sangat percaya bahwa kehendak Allah akan terlaksana. Kita lihat di situ di ayatnya tertulis bahwa dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berikutnya kita lihat juga di Lukas 2 ayat 35. Ayat ini menceritakan bahwa ketika Maria menemukan Yesus di bait Allah sedang mengajar. Sesungguhnya di sini ada kesaksian seorang perempuan di mana menyebutkan bahwa sesungguhnya anak ini ditentukan untuk bukan di situ, tapi ketika Maria membawa Yesus kepada Simeon untuk dibaptis atau dipersembahkan. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Di sini dalam ayat ini diceritakan bahwa Maria sudah diperingatkan oleh Simeon bahwa ia akan mengalami penderitaan, bahwa ia akan melihat putranya mengalami penyiksaan dan mati di salib. Lalu di ayat 51, di situ seorang perempuan mengatakan kepada Maria bahwa ini di sini ketika Yesus keluar dari ditemukan di ketika umur 12, ketika Yesus hilang, di situ setelah menemukan Yesus, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya di sini Maria menyimpan semua perkara itu dalam hati. Di sini kita melihat bahwa Maria tidak mempersoalkan semua yang ia dengar dan ia alami, tetapi ia menyimpan semuanya dalam hati. Dari sikap dan teladan keimanan Maria kita lihat bagaimana seharusnya kita mendengar dan memelihara firman Tuhan. Kalau kita belajar dari iman Maria. Sebenarnya
apa janji-janji Allah kepada Bunda Maria. Kalau yang bisa saya lihat dari pengalaman hidup Bunda Maria adalah tertulis di Injil Lukas 1:38, ketika Maria mendapatkan kabar gembira, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di sini kita lihat bahwa benar-benar Bunda Maria itu menyerahkan seluruh kehidupannya kepada karya dan rencana dan karya penyelenggaraan Allah. Kemudian di Lukas 11 ayat 27, di mana ketika itu seorang perempuan yang mengatakan bahwa berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Di sini kita lihat bahwa dengan keteladanan Bunda Maria, Maria pun akan mendapatkan pujian atau mendapatkan semacam pujian dari orang lain, bahwa melihat bagaimana teladan iman Bunda Maria akan membawa berkat bukan saja kepada Yesus saat itu ya. Nah, kemudian dari perkataan perempuan itu justru Yesus sendiri yang akan mengatakan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi kita lihat bahwa setelah Maria mendapat kabar sukacita, Maria dipuji juga oleh orang lain melihat keteladanan Maria, dan apa yang Maria dapat dari upah daripada saksi iman Maria adalah Maria diangkat ke surga. Mungkin ini adalah tambahan sedikit dari saya bagaimana dalam materi Gokil bulan Agustus ini kita melihat seperti tema yang awal tadi dikatakan adalah bagaimana kita berpegang teguh pada janji-janji Allah, bahwa Allah yang setia pasti dengan Dia akan memberikan dan menjaga, melindungi kita, memberikan besar kasih setianya kepada kita, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan upah dari saksi iman kita, seperti yang Maria dapatkan, bahwa dia akan diangkat ke surga. Kita sebagai seorang pengikut Kristus, kita juga akan percaya bahwa walaupun dengan situasi dampak dari pandemi yang saat ini masih kita rasakan berat, tapi kita selalu berpegang teguh pada janji-janji Allah, bahwa Allah tetap setia menjaga dan melindungi kita dalam berbagai situasi apapun. Kita akan tetap pada penyelamatan Allah itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada butir permenungan. Di sini refleksi pertama adalah refleksi dari Elizabeth dan bayi Yohanes. Mungkin Bapak Ibu juga boleh sharing sedikit mungkin sebagai pengantar. Bagaimana sikap kita membalas kebaikan-kebaikan Allah selama ini? Beranikah kita mengingat dan mengungkapkan syukur atas kemurahan Allah? Wujudkanlah satu niat untuk hal ini. Kalau seperti tadi, kalau saya boleh saya sharing sedikit bahwa dari bacaan yang kita ambil di sini, bagaimana kita membalas kebaikan-kebaikan Allah selama ini, mencontoh daripada teladan Bunda Maria, yaitu apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, kita selalu bersyukur, kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang mungkin juga akan menguatkan iman kita, bahwa walaupun dalam situasi apapun kita yakin dan percaya, berpegang teguh pada janji-janji Allah, Allah akan menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua adalah refleksi dari Bunda Maria dan bayi Yesus. Apakah kita telah bergegas dan siap siaga untuk mewartakan dan melayani Allah dan sesama? Ingatlah kapan terakhir kali pewartaan kasih Allah telah kulaksanakan. Ingat dan motivasikan satu hal yang membuat kita bersemangat selalu untuk mewartakan kebaikan Allah. Di sini kalau saya pribadi biasanya ketika saya merasakan suatu mujizat atau
Ya, mujizat di sini ketika doa yang saya panjatkan itu dikabulkan oleh Allah. Dan menurut dari pengalaman saya itu rasanya doa saya itu mungkin saya melihat hanya sebagai suatu mujizat lah yang bisa terjadi seandainya itu dikabulkan seperti itu. Nah itu biasanya saya akan langsung sharingkan kepada teman saya langsung telepon teman saya cerita bahwa ini sungguh loh luar biasa. Saya bilang ini salah satu contoh aja ya. Ketika saya ingin mendapatkan pertolongan Allah, saya melakukan doa novena. Baru novena hari ketiga, tapi jawaban Tuhan itu sudah ada, sudah terjadi dalam diri saya. Wah itu sangat-sangat luar biasa dan saya sangat sukacita sehingga saya berbagi pengalaman itu kepada teman saya ceritakan bahwa ini sangat sungguh luar biasa bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam diri saya karena saya melihat bahwa ini nggak mungkin karena sudah bertahun-tahun saya coba melakukan suatu usaha tapi belum ada hasilnya, tapi ketika baru saya memulai suatu novena baru hari ketiga dan itu Allah sudah menjawab doa saya. Nah itu adalah bentuk yang saya lakukan bahwa untuk mewartakan kebaikan Allah. Nah, ketiga adalah refleksi dari teladan Bunda Maria. Ambil dan pilihlah sikap teladan Maria dalam menjalani tugas yang diemban Allah bagi kita untuk menciptakan dunia baru, kerajaan surga. Gunakanlah dan laksanakanlah dalam setiap langkah hidupmu sehari-hari bersama kuasa Roh Kudus. Kalau ambil dan pilihlah sikap teladan Maria, mungkin yang tadi yang sangat berkesan buat saya adalah Bunda Maria menyimpan segala sesuatunya dalam hati. Ya memang kalau saya lihat dari pengalaman hidup saya, apa yang saya alami itu memang tidak semuanya mungkin menyenangkan hati saya. Ada kalanya juga hal-hal yang menjengkelkan, hal yang mengecewakan, hal yang artinya membuat saya sedih. Saya berusaha untuk tidak langsung cerita, oh saya kecewa begini-begini, oh saya kesal begini-begini, tidak. Tapi saya coba merenungkan dan menyimpannya dalam hati, mengapa semua hal itu terjadi, dan saya akan mencoba merefleksikan ke dalam diri saya, apakah ada rencana dan kehendak Allah yang lain dari pengalaman saya yang kurang menyenangkan ini. Mungkin saja dari pengalaman yang tidak menyenangkan ini ada satu akibat dari kesalahan saya atau akibat dari kelalaian saya atau akibat dari perbuatan saya yang seharusnya tidak saya lakukan secara ceroboh seperti itu. Nah ini adalah ini yang bisa saya sampaikan dari pertemuan malam ini untuk sosialisasi Gokil bulan Agustus. Mungkin dari Mas Wawan, Mas Andi atau Pastor Meriko boleh menambahkan, Pastor? Silakan. Mas Abim tunjuk tangan itu, silakan Mas Abim. Oh, sorry, aku tidak melihat di sini. Ya, selamat malam Mbak Maria. Saya cuma dari teman-teman lain. Mbak Maria. Ina, Mas Abim, Ina aja. Mbak Ina. Ya. Oke, saya ingin bertanya dari slide yang sebelumnya. Yang mana Mas Abim? Yang ada tertulis 6 bulan ya. Itu data 6 bulan itu dari mana? Karena kemungkinan Mbak Ina ambil dari
Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya, dan tinggal 3 bulan lamanya. Jadi kalau 3 bulan sebelum kelahiran mungkin 6 bulan. Ya kalau ada kan terus 6 bulan? Nah, sedang Ada mengandung Mas Abi. ya. Saat itu Elizabeth yang sudah tua dan mandul sedang mengandung 6 bulan. Ya. 6 bulan itu dari mana gitu kan? Karena mungkin diambil dari Maria tinggal di rumah Elizabeth itu 3 bulan lamanya, jadi 9 kurang 3, 6, seperti itu. Mungkin. Oh, Tapi bisa jadi ya. ada jabang bayi juga yang tinggal tidak 9 bulan, tapi 10 bulan. Saya itu 10 bulan, kata ibu saya, dan 1 bulan melahirkan, saya sudah tumbuh gigi. Jadi seperti itu yang saya tanya. Kemudian yang berikut adalah sebelumnya yang sudah tua. Tuanya umur berapa? Apakah tuanya itu pada saat menopause? Karena begini, ini ada teman-teman kita juga yang juga baru saja menikah. Mungkin saja bisa mencontoh iman dari Elizabeth supaya dia bisa tetap beriman, tetap percaya bahwa karunia Tuhan itu selalu ada. Ini yang mau kalau saya loh ya, karena di situ apalagi soal mandul segala macam. Nah ini kira-kira sudah tua itu berapa, mungkin Pastor Meriko yang bisa menjelaskan. Terima kasih Mbak Ina. Iya, sama-sama Mas Abi. Mesti pastor yang saya. Kalau sebelum pastor menjelaskan, kalau saya membacanya Mas Abim, di situ saya menangkapnya ya. Mungkin juga saya salah, nanti Pastor Meriko yang bisa membenarkannya. Bahwa usia kehamilan Bunda Maria Elizabeth itu adalah di usia 6 bulan. Kalau kalimat yang menyatakan bahwa Bunda Maria tinggal di situ kira-kira 3 bulan lamanya, mungkin saja apakah sudah di usia kehamilan yang 6 bulan, Maria menunggu sampai saat kelahiran. Jadi dia menunggu ditinggal di situ sampai 3 bulan lagi, sehingga dia bisa menyaksikan kelahiran bayi Yohanes. Apa itu yang saya tangkap ya? Tapi mungkin juga saya salah. Mungkin Pastor Meriko bisa membantu saya atau menjelaskan kepada kita. Baik, ingin saya juga nambahkan, kalau mungkin atau kira-kira itu sebaiknya lebih baik jangan dipakai, karena gini. Tadi kan Mbak Ina juga mengatakan bahwa Yesus ditemukan di Bait Allah pada umur 12 tahun. Ingat setelah itu sampai dengan dia mati, itu tidak diceritakan di dalam Injil manapun. Ya, betul. Yesus itu kemana sih sebenarnya? Mengerjakan apa sih? Kita semua tidak tahu. Nah, apakah Pastor Meriko tahu pada waktu itu Yesus ngapain aja? Jadi data yang begini ini kan kira-kira oke, kira-kira itu. Karena nanti kalau kita pakai di dalam kita pakai di dalam anggota kita di lingkungan, nanti ditanya begitu kan kita nggak bisa jawab, malah repot. Mendingan saya tanya sekarang ini. Oke, terima kasih, Mbak Ina. Iya, Pastor Meriko. Ya, tentang kunjungan Elizabeth dari Maria, dan yang juga disertai di situ katanya lamanya kunjungan itu. Nah, kita sebenarnya yang historisnya itu tidak terlalu kita mau selidiki, mau kita kupas, karena memang ada nanti kita harus pergi ke kritik teks, lalu sejarah teks, wah ramai juga, bisa panjang gitu. Tapi yang pesan-pesan sangat sederhana di sini memang keteladanan Maria, keterbukaan hatinya, bahwa kabar yang baik, yang istimewa yang dia terima, dia tidak egois, apalagi dia sudah tahu bahwa dia dipanggil untuk ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Maka kunjungan itu memang berarti kunjungan kegembiraan, pewartaan, berbagi rahmat Tuhan. Nah, bahwa ada disinggung kira-kira Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya di situ,
ya itu tidak tidak banyak juga penjelasan yang cukup memuaskan untuk kita. Hanya di situ ada teks yang menyatakan lamanya Maria di situ selama 3 bulan. Nah, apakah dia tidak ada dikatakan dalam teks apakah selama dia masih di situ Elizabeth itu melahirkan dan setelah itu dia pulang, tidak ada. Tapi intinya bahwa kedatangan Maria, kunjungan kabar gembira itu dibagikan, disebarkan mulai dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, dan melebar ke yang lain. Nah, kalau tadi disinggung masa kanak-kanak Yesus yang tidak banyak muncul di dalam Injil, nah itu juga memang perlu studi khusus. Tidak terang benderang dalam teks ini tidak ada disinggung, hanya bahwa Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Lalu pada umur 12 tahun dia berada di dalam bait Allah dan sudah bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat. Itu juga untuk mengungkapkan bahwa keistimewaan kelahiran dan keberadaan Yesus memang untuk membuka selubung rahasia rahmat Tuhan, penyertaan Allah, inkarnasi Allah di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Nah, apa persis yang dikerjakan dalam persiapan Yesus selama menjelang umur 12 tahun sampai dengan masa karyanya? Nah, juga bagi kita tidak ada juga teks di situ yang menunjukkan. Tapi yang jelas bahwa Yesus ada di dalam keluarga, ada dalam bimbingan, ada dalam penyertaan Maria dan Santo Yosef. Yang pasti bahwa selama masa itu Yesus mengenal dan juga menghadapi tradisi-tradisi Yahudiah yang sangat berpengaruh. Dan dia menunjukkan bahwa sebagai manusia memang dia harus mengetahui, mempelajari, dan bahkan dia mentaati aturan-aturan Yahudiah itu sebagai tatanan masyarakat, tatanan manusia yang pada waktu itu dipakai. Jadi kelihatannya kalau mau diselami apa kegiatan Yesus selama itu, ialah dia menimba, ia mengenal, ia menangkap, dan juga menganalisis tradisi-tradisi keyahudian dan untuk nanti menjadi bahan pewartaannya, bahan yang mau disampaikan kepada para pendengar, pengikutnya, apa kiranya yang mendesak, yang perlu, dan apa kiranya yang sekunder, yang tidak terlalu prinsip pada sejarah keselamatan atau tata keselamatan yang dia kerjakan. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Romo Meriko. Sepertinya gimana? Sudah cukup menjawab, Mas Abim? Memang mungkin tambahan sedikit, memang saya rasa sih benar yang disampaikan Romo Meriko tadi ya, sudah tepat bahwa memang meskipun di dalam kitab suci itu ada sejarah, tapi yang terutama adalah kitab suci bukan kitab sejarah, tapi adalah kitab iman. Jadi barangkali yang dituliskan pun juga tidak semuanya, karena di Yohanes juga di akhir akhir tulisan di Yohanes juga disampaikan juga bahwa kalau semuanya harus ditulis di situ tidak akan muat itu tentang karya-karya Yesus di situ. Dan mungkin yang paling penting yang di belakang itu kan sudah banyak sekali karya-karya Tuhan yang disampaikan di dalam kitab suci sebagai buku iman. Saya rasa seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Betul sih memang Mas Wawan, memang itu bukan sejarah, bukan kitab sejarah.
tetapi kita juga harus hati-hati ketika mengungkapkan satu data. Ini kan nanti juga jadi pertanyaan yang jadi muter-muter segala macam. Nah, itu juga mesti harus siap gitu. Kalau kita jawab Injil itu Alkitab itu bukan kitab sejarah, jadi bukan itu yang iya kan kita tidak bisa menjawab seperti itu. Gitu. Kalau menjawab seperti itu ya wes menengok gitu kan. Tapi apa namanya intinya adalah bahwa tadi ada kalimat yang mengatakan bahwa bagaimana si Elizabeth itu bisa percaya bahwa dengan umur setua begitu dia masih bisa mendapatkan seorang anak. Itu kan yang sebuah karunia dan itu memang harus diberitakan kepada teman-teman kita supaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya boleh masuk, Mas Wawan? Oh, ya. Sebentar, Mbak Teddy, sebentar ya. Satu lagi itu mengenai umur tadi Elizabeth itu ya, umur Elizabeth itu untuk waktu itu saya pernah baca itu saat itu 90 tahun kalau tidak salah ya, tapi memang harus perlu ada justifikasi sih gitu ya. Memang tidak tertulis di situ, tapi ada kan selain dari kitab suci ada dari tradisi ya, tradisi lisan yang kemudian ditulis itu dari situ. Ya silakan Pak Teddy. Oh iya, terima kasih. Selamat malam Pastor dan rekan-rekan semua. Setelah mendengar beberapa masukan, saya sangat setuju dengan yang disampaikan Pastor Mariko. Itu mungkin baiknya kita memang sebagai fasilitator mempersempit, jangan melebar kemana-mana. Ini kitab suci kan untuk karya penyelamatan, betul begitu ya Pastor ya? Di karya penyelamatan. Jadi kalau kita biarkan melenceng sana sini, umatnya nggak selamat nanti. Pandai sejarah, banyak pengetahuannya luas, pintar-pintar, tapi selamatnya tanda tanya besar gitu. Tapi kita sebagai fasilitator mungkin pandai-pandai mengarahkan supaya betul-betul lebih poin-poin yang menyelamatkan itu seperti iman, tentang Tuhan Yesus mungkin nggak terlalu penting sejarah Tuhan Yesusnya apa, tapi apa pesan yang disampaikan Tuhan Yesus untuk kita lakukan, mungkin itu lebih penting daripada Tuhan Yesus umur segini ada di sini, umur segini ada di sana, dan sebagainya. Kita pintar tentang informasi itu, tapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kitanya masih tanda tanya besar. Jadi singkatnya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pastor Mariko, untuk kita mengarahkan pembicaraan di fasilitator ACC ini untuk karya penyelamatan itu sendiri, di mana bisa merubah, mentransformasikan umat kita menjadi yang lebih sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus gitu. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Teddy. Tambahan satu lagi ya, untuk di kalender gereja itu kan ada kalau kita memperingati kelahiran Tuhan memang hari Natal ya, itu 25 Desember. Ada juga di situ kelahiran Yohanes Pemandi. Tanggalnya mungkin bisa dilihat dari kalender gereja. Sebetulnya selisih umurnya ada di situ. Kalau kita mau mengurangkan, ya ini kalau kita mau ngotak-atik aja sih. Baik, tadi Mas Andi ada raise hand, apakah masih akan bertanya atau memberikan pendapat? Silakan. Malam Pastor, selamat malam Mas Wawan, teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, agak terbata-bata tapi kayaknya bisa didengar. Oke. Terbawa angin, Mas. Kebawa angin ya? Iya. Oke, sebentar. Kalau sekarang udah jelas ya? Mantap. Ya. Oke, saya juga nggak pakai. Jauh ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat Kemudian malam. suara saya jelas ya. Jelas. Saya tadi saya tidak ingin ikut perdebatan antara apakah usia kehamilan Maria 6 bulan atau tidak, tetapi kalau mengikuti dari yang Mbak Ina paparkan tadi,
itu sudah jelas ya. Mungkin nanti saya akan bawakan di lingkungan saya. Awalnya di kata pengantar disebutkan bahwa Indonesia secara umum masih dilanda virus COVID, kemudian ada inflasi, ada pengangguran, dan banyak hal yang mungkin menyebabkan kita menjadi rentan terhadap iman kita menjadi rentan. Nah, jadi mungkin nanti di lingkungan saya akan lebih menitik beratkan sebenarnya apakah yang dimaksud dengan berpeganglah selalu pada janji Allah yang setia. Kalau tadi kita lihat di awal sebelum dibuka, itu tadi Bu Rita, Mas Wawan, dan teman-teman itu ada sedikit diskusi mengenai kejadian di gereja. Orang ada yang pilek, kemudian ada anak yang sakit, gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah konteks ini sangat berhubungan ya, karena kalau dalam kondisi yang ada sekarang, kalau kita mencari melulu pembenaran diri sendiri, kemudian juga kita menolak kenyataan bahwa memang masih ada COVID, masih ada orang-orang yang sakit di sekitar kita, dan kemudian kita berusaha untuk menyalahkan orang lain ya, menyalahkan orang lain bahwa saya tertular karena si ini, si A, si B, kemudian saya di PHK karena perusahaan saya tidak punya tanggung jawab, gitu misalnya. Nah, dari perikop yang ingin disampaikan dalam bacaan Injil untuk Gokil bulan Agustus nanti, dengan tema berpeganglah selalu pada janji Allah yang setia, ternyata saya ingin mencoba untuk menjelaskan kepada warga saya atau mengarahkan warga saya untuk janganlah kita selalu mengandalkan pada kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus lebih mengandalkan kesetiaan Tuhan. Karena kalau hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, nggak ada artinya. Karena kita akan selalu jatuh, kita selalu akan menolak kenyataan yang ada, selalu mencari pembenaran diri. Nah, kalau dilihat dari contoh Maria dan Elizabeth, saya merasa bahwa itu mungkin ada benarnya, karena seorang Maria yang tiba-tiba mengandung tanpa bersuami. Pada waktu itu Gabriel mendatangi Maria. Terus kemudian ada kisah juga Elizabeth yang sudah begitu lama menanti mempunyai seorang anak, dan kemudian dengan imannya akhirnya beliau memperoleh putra Yohanes. Jadi mungkin kalau di lingkungan saya nanti arahnya ke arah situ. Jadi lebih kepada bahwa itu adalah bagaimana kita juga menerapkan bahwa kita tidak hanya bisa hanya mengandalkan kekuatan pribadi kita, tapi mengandalkan kekuatan dari belas kasih. Itu saja teman-teman, mungkin kalau dari untuk lingkungan saya seperti itu. Mungkin Baik, terima kasih Mas Andi. Ya, saya rasa memang sebaiknya seperti itu ya, sudah bagus tuh Mas Andi, jadi dia bisa menyesuaikan dengan apa yang kira-kira akan ditangkap oleh di lingkungannya, karena situasi setiap lingkungan itu berbeda-beda, penyampaiannya juga akan berbeda-beda. Nah, mungkin Mas Andi sudah mengenali, oh di lingkungan ini lebih di Benediktus mungkin cara seperti ini atau topik seperti ini atau apa yang akan ditekankan itu lebih sesuai untuk lingkungannya. Barangkali di lingkungan lain akan berbeda. Terima kasih Mas Andi. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan atau di-sharingkan? Boleh saya bicara, Mas Wawan? Silakan. Ya, Mbak Ina, kalau boleh di-take down dulu ini share screen-nya biar kelihatan jelas.
Silakan Bu Rita. Ya, kalau menurut saya ini kan sharing iman ya. Barangkali data atau data itu jangan jangan dilempar kepada umat begitu. Kalau kita tidak tahu persis, karena saya khawatir begitu loh. Data itu kan sesuatu yang real ya, tidak boleh yang bohong begitu, atau tidak boleh yang tidak benar. Sehingga lebih bagus kita tidak menyampaikan data 6 bulan, 3 bulan, dan sebagainya begitu. Kemana Yesus pada waktu itu? Jadi kita lebih kepada facts ya, pada fakta-fakta yang memang sudah kita ketahui benar begitu. Lalu saya juga setuju dengan Pak Andi bahwa apa yang terjadi, bagaimana supaya kita ini dapat, kita kan percaya ya, Tuhan Yesus itu percaya. Lalu Bunda Maria kita juga percaya, Elizabeth kita percaya, itu saja. Berdasarkan kepercayaan itu kita dapat apa sih yang bisa kita lakukan begitu. Begitu aja Mas Wawan, makasih. Baik, terima kasih masukannya Bu Rita. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi yang mau disampaikan atau di-sharingkan, atau mungkin usulan buat yang lain. Pak Wojo, ada yang mau disampaikan Pak Wojo? Enggak, mas, aku dengerin aja. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Sebetulnya ini topik ini sering sekali ya diangkat ya, dan sehari-hari juga banyak aplikasinya kan, biasanya dipakai di tagline, di WhatsApp sebagai status gitu ya, terjadilah padaku menurut perkataanmu, kan seperti itu. Cuma kadang-kadang sih beda-beda ya orang tafsirnya ya. Ada yang memang itu benar-benar berserah, ada yang maksudnya sebetulnya sih udah nyerah itu ya, nggak tahu lagi mau bikin apa, lalu kemudian ambil kata-kata itu, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, ini bisa dijadikan untuk bahan sharing itu, bagaimana dari nanti warga di lingkungan, apakah memang benar-benar itu karena memang menyerahkan itu pada kehendak Tuhan, atau sebetulnya dia itu sebetulnya udah nyerah karena nggak tahu mau berbuat apa lagi gitu ya. Itu suatu yang berbeda ya, karena tadi Maria menanggapinya juga berbeda. Dia mengatakan terjadilah padaku menurut perkataanmu, tapi kemudian dia secara aktif hadir di mendatangi Elizabeth, kemudian itu sebagai bentuk kesaksian iman juga bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian apa yang disampaikan di magnifikatnya juga tanggapannya mengenai akan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekedar sharing aja. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi yang mau, boleh ditanyain atau yang ditanyakan. Boleh, atau saya ada masukan sedikit Pak Sawan. Ya, silakan Pak Teddy. Barusan dari mendengarkan rekan-rekan masukan-masukan, saya tiba-tiba ada terlintas gitu. Mungkin hal yang saya tangkap dari Bunda Maria itu belum punya suami, udah punya anak. Gitu. Sedangkan Elizabeth sudah lewat masa suburnya, bisa punya anak. Jadi kita mencoba mengambil garis merahnya itu apa. Kalau yang saya tangkap itu tidak ada yang mungkin bagi Tuhan gitu. Jadi nggak membesarkan manusianya, tapi membesarkan Tuhannya. Jadi bukan Marianya jadi hebat, nggak punya suami bisa. Elizabeth hebat, sudah lewat masa subur usianya, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah gitu. Jadi kita lebih mengarahkan umat warga kita itu kepada Allah gitu. Mungkin itu sedikit masukan dari saya untuk terima kasih Mas Wawan. Baik, terima kasih Pak Teddy. Ada lagi?
Satu lagi yang mungkin akan boleh buat masukan juga mengenai permenungan yang kedua ya, refleksi dari Bunda Maria dan Bayi Yesus ini. Apa yang sudah dilakukan, ingat dan motivasikan hal yang membuat kita bersemangat untuk selalu mewartakan kebaikan Allah. Saya rasa ini juga nanti di lingkungan akan lebih banyak sharing dari apa yang udah dialami ya, karena ya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ina, tadi kan juga ada refleksi pribadi yang disampaikan, mungkin bisa dipancing, maksudnya fasilitator bisa men-sharingkan juga pengalaman iman sendiri, dan biasanya kalau ada kejadian atau sesuatu di mana kita ada pertolongan dari Tuhan, memang nggak perlu disuruh sih, otomatis kita maunya mewartakan, kita maunya menceritakan. Seperti tadi sebetulnya sudah diawali sebelum pertemuan gokil ini dimulai dengan cerita Pak Teddy yang berjalan di jalur ganjil genap dan kemudian ketemu sama polisi tapi disuruh lanjut. Itu sesuatu yang bagi Pak Teddy mungkin, oh ini suatu pertolongan bagi Tuhan gitu. Tanpa diminta pun akan disampaikan bagi kesaksian. Seperti itu. Itu mungkin Pak Teddy ya? Iya, Mas Wawan, betul sekali. Perlindungan Tuhan itu nyata sekali dalam hidup sehari-hari. Buat kita mungkin melanggar ganjil genap, buat manusia itu pelanggaran. Tapi bagi Tuhan kan kalau kita darurat, ada orang sakit, bukan pelanggaran. Ya mungkin hal-hal yang sederhana tapi bisa membuat kalau diceritakan itu membuat keimanan kita semakin penuh mungkin. Ya, iman kita kepada Tuhan semakin yakin dan percaya ya. Ya seperti juga ini cerita sedikit dulu waktu zaman jauh sebelum pandemi, waktu saya masih tetanggaan sama Bu Sri ya. Waktu itu kan saya di sebelah rumahnya Bu Sri. Kalau berangkat misa pagi itu karena memang Bu Sri suka sama Pak Suyut suka misa pagi, jadi selalu bareng kan waktu itu sama dengan mobil saya. Waktu itu udah telat-telat gitu, saya nungguin Bu Sri masih lama itu kan. Pak Suyut udah buru-buru itu kan. Wah itu lamaan Bu Sri, itu nggak apa-apa Pak Suyut, saya bilang gitu kan. Sampai di perempatan Pancoran situ, kebetulan pas mobil saya maju, ada busway maju juga gitu kan. Saya maju lagi, busway-nya maju lagi gitu. Jadi saya nggak bisa belok gitu, udah terlewat kan, terpaksa harus muter di Medistra tadi karena Pak Teddy cerita Medistra, saya jadi inget gitu. Kan itu cukup jauh ya, dan itu nggak sepi, jalannya cukup rame ya di situ, meskipun dulu kan belum ada flyover yang dari Cawang gitu. Udah kita buru-buru pakai muter lagi, ya sudahlah pasrah mau telat gitu kan. Saya nggak ngerti kenapa rasanya jam di mobil kan saya tengok-tengok kok kayaknya berhenti, ini mati kali jamnya gitu kan. Ya sudah, karena memang udah pasrah, saya sampai ke Asisi itu, loh ternyata misanya baru mulai waktu saya datang. Jadi waktu mobil saya nyampe di gereja, Bu Sri turun duluan, itu baru Romo baru dari belakang maju ke depan itu. Padahal setelah muterin sampai ke Medistra, kalau dipikir kan nggak masuk akal ya. Itu aja udah mepet, harusnya saya telat, saya harus muter lagi, tapi nggak telat gitu loh. Yang telat saya karena saya parkir mobil duluan gitu. Nah, yang seperti itu mungkin bagi orang lain adalah sesuatu yang sederhana ya. Oh, bisa aja sih kayak gitu. Tapi bagi saya jadi suatu pengalaman iman juga itu, bahwa kalau kita memang mau ke gereja gitu ya, kok bisa dimatiin sih sepertinya jamnya gitu. Ini cerita aja. Mas Wawan, kalau yang seperti itu udah sering banget.
Kalau yang seperti itu memang udah banyak banget. Nah, tuh kan, Bu Rita juga punya banyak cerita itu di situ. Banyak banget, nggak kehitung. Nggak kehitung. Terima kasih. Ya, saya rasa itu nanti di lingkungan bisa sambil diceritaan ya Bu Rita ya, bisa jadi cerita yang menarik itu, sesuatu yang sebetulnya sederhana tapi bisa untuk bahan cerita gitu. Pak Wawan, Mas Wawan, tadi saya satu ngalami waktu misa 9:30, Mas Wawan. Saya waktu misa, saya seperti disuruh Tuhan ke toilet. Sampai di toilet, malah saya ke sekretariat, malah dengar kabar ada anak sakit. Saya langsung lari ke tempat anak itu, kasih minum dan sebagainya. Itu Tuhan yang ngirim saya tuh suruh ke saya keluar di misa itu, disuruh saya untuk melihat tuh anak yang sakit gitu. Itu kan udah mujizat ya. Mujizat luar biasa. Betul banget Bu Rita. Ya baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin ke Romo atau Romo ada yang mau disampaikan, tambahkan gitu. Aja dulu tadi. Cukup. Sudah cukup. Gimana Bapak Yang Ibu? penting sharing dari teman-teman itu yang memperkaya kita. Ya, betul Romo. Jadi memang sebetulnya kan kesaksian iman kita itu sebagai living Bible ya, kita sebagai Injil yang hidup. Jadi kita lebih mudah untuk menceritakan apa yang kita alami sendiri daripada mesti mempelajari dari kitab suci ya, meskipun sebetulnya harus kedua-duanya sih. Itu kali maksudnya ya Romo ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin kalau sudah selesai dengan tidak ada pertanyaan lagi dengan tema yang dibawakan oleh Mbak Ina, apakah ada pertanyaan atau kan kita selalu setelah pertemuan atau sosialisasi gokil kita ada evaluasi mungkin dari pertemuan-pertemuan yang di lingkungan, ada apakah ada kesulitan atau ngajak umat susah atau gimana, mungkin kita bisa sharingkan di sini. Ini Pak Anang sudah kelihatan wajahnya, kayaknya mau ada yang disampaikan ini. Kalau yang dari kami sih gini, karena memang pemahaman kita sendiri yang sebagai fasilitator itu kadang-kadang seperti tadi disampaikan, kita sendiri nggak 100% ngerti secara keilmuannya ya gitu ya. Kadang-kadang kita ya akhirnya cenderung kita memang tugasnya memfasilitasi, tapi kalau memang kita sendiri nggak terlalu ngerti, kadang-kadang mendudukkan hal-hal yang seharusnya jelas itu juga agak susah ya. Dari sinilah kalau itu ya mau nggak mau kita harus belajar lebih banyak lagi supaya kita bisa lebih mengerti itu. Ya memang menangnya guru kan belajar duluan gitu ya. Jadi di sini memang sangat berguna sekali dengan kondisi kayak gini, kita paling tidak lepas dari masalah itu debat kah atau diskusi kah, apapun namanya, itu sangat membantu sebenarnya. Jadi kalau menurut saya apapun yang tampil di sini, karena kan kita fasilitator ya, jadi kita diupdate dulu, disiapin dulu, sehingga kita juga akan lebih mudah dengan segala macam potensi-potensi nanti pada saat jalan. Itu sih. Tapi terima kasih tadi diskusinya tadi di depan terkait itu, kadang-kadang masalah yang tidak ada di kitab maupun ada di kitab ya kita kadang-kadang ya nggak ngerti lah. Meskipun saya pernah dapat buku nih yang menceritakan kehidupan Yesus pada saat muda. Tapi ini novel ya, dalam artian ini nggak ngomong 100% benar ya. Tapi saya pernah baca buku seperti itu. Itu karangan tahun 1940-150-an lah cetakannya, dalam bahasa Indonesia itu tahun segitu.
Cuman saya nyari lagi belum ketemu. Jadi ada hal-hal yang ya mungkin itu novel yang semi historical gitu kali lah. Ya terima kasih tadi masukannya yang di depan-depan, jadi kita jadi lebih paham juga. Siapa tahu nanti ada yang bertanya seperti itu kan. Kadang orang Katolik ini kan kritis-kritis, jadi kita harus lebih kritis, harus siap-siap lah. Gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Anang. Ya, jadi untuk ya nanti mungkin untuk mempertajam juga, kita memang sebetulnya ada program juga nanti untuk kursus kitab suci yang akan kita adakan mungkin menjelang akhir tahun ya. Nanti itu ada paket A, B, C, D, E, F. Nah, kita akan mulai dari A. Nanti kita akan sampaikan, harap nanti teman-teman dari fasilitator juga bisa join. Jadi selain daripada yang kita sampaikan sebagai sharing iman dalam pertemuan di lingkungan, kita paling tidak ada yang bisa jadiin dasar, lebih memperkaya dari pengetahuan akan kitab suci. Terus nanti tadi juga sudah ditanyakan tadi oleh Bu Purnami tadi ya. Jadi kita memang akan mengadakan seminar kitab suci nanti sama Romo YouTube itu nanti pada tanggal 17 September. Saya harap Bapak Ibu nanti bisa join ya. Tapi ini nanti pendaftaran belum kita buka. Nanti kita akan informasikan, pasti akan kita informasikan segera. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan terkait di pertemuan Gokil di lingkungan-lingkungan? Ya, Mas Wawan. Saya sebenarnya cuma ingin menambahkan bahwa sesuatu yang ditampilkan kalau tidak jelas lebih baik jangan ditampilkan. Seperti itu. Karena itu nanti akan menimbulkan pertanyaan bagi orang yang kritis. Kedua, untuk contoh hendaknya yang melawan hukum itu pun juga jangan disampaikan karena nanti juga ini menjadi presiden tidak baik. Oh, saya bisa berbuat jahat dong, kan ini untuk kebaikan, nggak ada. Jadi hati-hati kita sebagai fasilitator untuk memberikan sebuah contoh supaya sesuatu yang ilegal tetap ilegal, apapun alasannya seperti itu, ya. Sesuatu yang melawan hukum itu tetap melawan hukum walaupun mungkin tujuannya baik. Saya pikir itu mudah-mudahan saya bisa membawa makalah ini ke teman-teman di Veronica dengan kejadian yang saat ini terjadi dengan COVID yang makin lama makin berkembang, supaya kita tetap bisa menghadapi dan paling tidak melalui bisa melampaui kejadian ini sehingga kita survive. Saya pikir itu. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Baik, terima kasih Mas Abim. Baik, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita akan akhiri. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa syarat dari lingkungan-lingkungan bisa mengajak warganya untuk mengadakan pertemuan Gokil ini memang secara rutin ya. Kita jadikan ini sebagai kebiasaan gitu ya, di lingkungan gitu ya. Kita tidak ada target seberapa banyak orang yang harus hadir gitu. Nggak ada target, tapi setidaknya kan nggak mungkin satu orang gitu ya. 2-3 orang pun boleh kok gitu loh. Kalau mau kemudian join dengan satu atau dua lingkungan boleh gitu. Tapi harap bisa lakukan gitu. Sebetulnya kalau seperti di lingkungan kami ya, mungkin di sini ada Mas Mario itu wakil ketua lingkungan di Clara. Seperti yang terakhir kemarin juga kita adakan memang secara offline di rumah Ibu Ani gitu ya. Itu Ibu Ani
mengajak suaminya, Pak Mansur. Kemudian dari mereka juga mengajak anaknya, Rosa ajak suaminya juga, sudah ada 4 orang. Kemudian anaknya Rosa itu cucunya Tante Ani juga diajak juga, sudah 5 orang tuh. Dari 1 orang sudah bisa dapat 5 orang dengan mengajak keluarganya. Kemudian masih ada Mas Mario, Mas Novel, ada istrinya juga gitu. Yang seperti itu. Jadi kita libatkan anggota keluarga juga, bukan 1 orang mewakili 1 keluarga ya. Kalau bisa memang dilibatkan anak-anak malah lebih bagus sebetulnya. Suami, istri, anak-anak gitu. Jadi lebih ramai juga kan gitu loh. Mereka tidak harus secara berpartisipasi aktif, harus sharing, harus apa. Sebagai pendengar juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau bisa mohon bisa dilakukan secara rutin di lingkungan gitu. Kadang-kadang juga mungkin misinfo ya, maksudnya mereka tidak warga lingkungan tidak terinformasi dengan baik gitu. Karena ada yang bilang bahwa oh ini nggak ada orang, waktu itu cuma ada 2 orang. Padahal kalau saya lihat ada orang-orang yang memang aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, cuma nggak ngerti maksudnya nggak tahu infonya, bahwa itu dilakukan seperti ini. Kadang-kadang kan orang sepuh itu nggak selalu mantau WhatsApp ya di grup gitu ya. Mesti kadang-kadang harus ditelepon dulu, ingetin, Pak Bu besok ada loh pertemuan lingkungan jam sekian gitu. Nanti udah deket hari atau pas pada waktu harinya ditelepon lagi, ikut ya gitu. Jadi itu aja sih saya rasa sih biar di lingkungan juga lebih hidup ya, selain dari misa di lingkungan yang kita sudah adakan offline sekarang dari paroki. Jadi kegiatan untuk kitab suci juga berjalan juga. Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman, baik kita akhiri pertemuan fasilitator dan sosialisasi gokil untuk bulan Agustus pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Sebelumnya nanti kita foto dulu ya sama ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan terima kasih bahwa Engkau boleh hadir sama kami dalam pertemuan fasilitator dan sosialisasi gokil pada malam hari ini. Kami mohon boleh agar Engkau selalu boleh mendampingi kami dalam setiap pertemuan, dalam setiap perjumpaan, dalam di lingkungan kami masing-masing, agar kami boleh membawa senantiasa firman-Mu kepada orang-orang yang ada di lingkungan kami, dan juga bagi keluarga kami dan diri kami sendiri juga. Berkatilah malam ini, berkatilah segala apa yang kami upayakan, segala kami niatkan. Kami percaya bahwa Engkau mengendaki semuanya akan menjadi baik, dan Engkau mau senantiasa mendampingi kami dalam setiap tugas dan pekerjaan kami. Kini malam telah larut, kami nanti akan mempersiapkan untuk istirahat. Kami mohon berkat-Mu melalui Romo Meriko. Romo Meriko. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian pelaksanaan tugas-tugas rencana pendampingan lingkungan masing-masing dalam gokil kita dikuatkan, diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Meriko. Kita foto dulu sebentar. Terima kasih Pastor Meriko. Boleh dibuka kameranya dulu. Saya maaf nggak bisa on cam. Oh nggak apa-apa. Kita foto dulu ya. 1, 2.
3, aduh udah ada yang keluar. Oke, baik. Baik, terima kasih Romo Meriko, terima kasih Bapak Ibu semua yang udah hadir pada malam hari ini. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Wah. Ada pokoknya dia kayak brewokan.